Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadrada Munfida dari kelas 3 PD3 Teknik Kimia, NIM 19314100028. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 Operasi Teknik Kimia 3 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Agung Indra Iswara STMT, yaitu mengenai penyelesaian Ginkgo-Pliss problem 11.3-2 pada bagian B. Pada problem 11.3-2 mengenai comparison of differential and flash distillation, ada sebuah campuran larutan yang mengandung 100 kg mol. Berat campuran larutannya adalah 100 kg mol yang mengandung 60% mol N-pentan dan 40% mol N-heptan yang diuapkan pada tekanan 101,32 kPa di bawah kondisi diferensial. Jika penguapan yang sama itu dilakukan pada kondisi kesetimbangan dan pada metode distilasi flash, di sini akan ada 40 kg mol yang terdistilasi. Nah, pertanyaannya berapa komposisi dari vapor yang terdistilasi tersebut dan berapa komposisi dari liquid yang tertinggal. Juga ada pernyataan bahwa di sini menggunakan equilibrium data example 11.3-2 seperti pada soal yang sebelumnya pada bagian A juga. Yang ditanyakan adalah komposisi dari vapor yang terdistilasi atau Y2 dan komposisi dari liquid yang tertinggal atau X2. Dari soal ini kita bisa mengetahui data-data, yaitu ada L1, ada V, ada XF. L1 adalah feed yang masuk, yaitu liquidnya 100 kg mol. V adalah vapor yang terdistilasi sebesar 40 kg mol. Dan ada XF. XF ini adalah fraksi dari larutan yang volatilitasnya paling tinggi. Pada soal ini ada dua larutan, yaitu N-pentan dan ada larutan N-heptan. Yang disebutkan pertama kali adalah N-pentan. Jadi di sini yang terdistilasi lebih cepat atau yang volatilitasnya lebih tinggi adalah N-pentan. Selain dari situ kita juga bisa mengetahui dari lambang yang disebutkan A dan B. Jadi yang terdistilasi lebih dahulu, yang volatilitasnya lebih tinggi di sini adalah A, yaitu N-pentan. Sedangkan equilibrium data dari N-pentan, X dan Y sudah ada. Dari equilibrium data N-pentan ini, langkah pertama yaitu kita bisa mengeplotkan data ini menjadi sebuah kurva kesetimbangan XY N-pentan, sehingga dihasilkan kurvanya seperti ini melengkung. Dari tabel ini yang kita plotkan menjadi sebuah kurva pada ini, kita bisa mencari diagonal dari kurvanya. Setelah kita mendapatkan kurva dan diagonal kurvanya ini, kita bisa mengeplotkan data XF yang besarnya 0,6 tadi ke dalam sebuah kurva ini. Datanya XF-nya sebesar 0,6 pada sumbu X kita tarik ke atas hingga memotong diagonal kurva dan memotong kurva. Nah, titik potong antara garis XF ini dengan diagonal kurva itu sebagai titik 0,0. Jadi kita tarik garis seperti ini. Ini adalah titik 0,0-nya. Di sini terbagi menjadi 4 kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Untuk kuadran 1 yaitu atas sebelah kanan, kuadran 2 adalah atas sebelah kiri, sedangkan kuadran 3 adalah bawah sebelah kiri, dan kuadran 4 adalah bawah sebelah kanan. Nah, seperti yang kita ketahui, kuadran 1 nilai XY-nya adalah positif, kuadran 2 nilai X-nya negatif dan Y-nya adalah positif, untuk kuadran 3 XY-nya sama-sama negatif, dan kuadran 4 untuk X-nya adalah positif dan Y-nya adalah negatif. Nah, setelah kita mendapatkan seperti ini kuadran-kuadran tadi, kita bisa menghitung nilai slope-nya. Slope untuk nanti bisa kita plotkan di sini titik yang kita dapatkan dari perhitungan nilai slope. Untuk persamaan slope-nya sendiri yaitu min dikali 1 dikurangi F kecil per F kecil. Nah, data F kecil di sini itu kita belum ketahui. F kecil ini apa sih? F kecil adalah fraksi mol keluaran atau fraksi mol produknya. Berarti bisa kita hitung dari banyaknya produk yang keluar atau keluarannya
dibagi dengan fit yang masuk, yaitu 40 dibagi 100. Sehingga F kecilnya adalah 0,4. Fraksi mol keluarannya adalah 0,4 yang bisa kita substitusikan ke dalam persamaan slope ini, sehingga kita dapatkan nilai slope-nya adalah min 1,5. Yang mana slope sendiri itu ketika kita ubah menjadi titik itu slope sama dengan Y per X. Jadi min 1,5 ini tuh sama dengan berapa dibagi berapa. Nah, sebenarnya angkanya bisa dipilih bebas, tapi di sini saya memilih untuk Y-nya adalah 3 dan X-nya adalah 2. Ini ada dua kemungkinan, yaitu bisa yang Y-nya negatif atau X-nya negatif. Tapi karena kuadran yang tadi sudah kita ketahui, untuk nilai yang salah satu titiknya adalah negatif itu kuadran 2 dan kuadran 4. Namun untuk area diagonal kurva dan kurva ini yang memungkinkan adalah kuadran 2. Untuk kuadran 4 itu di luar area diagonal dan area kurva ini. Jadi kita analogikan untuk nilai X-nya adalah yang negatif dan Y-nya adalah yang positif. Kita plotkan titiknya di sini, yaitu dari titik 0,0 yang kita dapatkan tadi itu nilai X-nya itu 2 digit ke kiri dan untuk Y-nya 3 digit ke atas. Sehingga titiknya itu ada di sini. Dari titik slope ini kita tarik hingga memotong 0,0 dengan sebuah garis. Nah, garis yang kita tarik ke 0,0 itu tentunya memotong kurva. Nah, titik potong terhadap kurva inilah yang bisa kita identifikasi untuk mencari nilai X2 dan Y2 yang ditanyakan pada soal. Kita tarik hingga memotong sumbu X, tarik ke bawah tegak lurus dan tarik ke kiri tegak lurus hingga memotong sumbu Y. Terbaca nilai X-nya adalah 0,430 dan untuk nilai Y-nya adalah 0,854. Nah, jadi X yang didapatkan di sini adalah sebagai X2 dan Y yang didapatkan di sini adalah sebagai Y2. Yang mana untuk Y2-nya adalah komposisi dari vapor yang terdistilasi dan X2-nya adalah komposisi dari liquid yang tertinggal. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.